Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, selamat datang di channel Saluran Iman, tempat kita berbagi ilmu dan membahas serta mempelajari hal-hal penting untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Pada kesempatan pelajaran video kali ini, kita akan membahas dan belajar bersama tentang satu topik yang sangat menarik dan sangat penting untuk kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat, yakni sholat 5 waktu. Karena perbedaan kita sebagai orang yang beriman dan orang kafir adalah sholat. Sebelum lanjut, klik like, share dan subscribe agar saudara-saudara kita bisa mengetahui video ini dan mendapatkan manfaatnya juga. Dan sedikit saja kontribusi kita untuk syiar dan dakwah, insya Allah dicatat untuk menjadi catatan amal jariah bagi kita semua. Sholat 5 waktu adalah ibadah yang amat sangat penting dalam agama Islam dan disebut sebagai tiang agama. Ini adalah kewajiban utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam setelah syahadat, yang membedakan antara muslim dan non-muslim. Sholat bukan hanya sekadar kewajiban ritual, tetapi juga merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, membersihkan hati, dan memperkuat ketakwaan serta bentuk syukur kita sebagai makhluk ciptaannya. Sholat 5 waktu terdiri dari 1. Subuh, dilakukan setelah fajar menyingsing, terdiri dari 2 rakaat. 2. Zuhur, dilakukan setelah matahari tergelincir, terdiri dari 4 rakaat. 3. Asar, dilakukan di tengah sore, terdiri dari 4 rakaat. 4. Maghrib, dilakukan setelah matahari terbenam, terdiri dari 3 rakaat. 5. Isya, dilakukan setelah gelap, terdiri dari 4 rakaat. Dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis, Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW menekankan pentingnya sholat sebagai tanda keimanan seorang muslim. Sifat dan ciri pelaku yang mengerjakan dan meninggalkan sholat. 1. Sifat dan ciri pelaku yang mengerjakan sholat. Pelaku sholat yang rajin dan khusyuk memiliki beberapa ciri yang dapat dilihat dalam perilaku sehari-hari mereka. Berikut adalah sifat dan ciri-ciri orang yang mendirikan sholat 5 waktu. Taat dan disiplin. Orang yang rajin melaksanakan sholat 5 waktu adalah orang yang disiplin dan taat kepada perintah Allah. Mereka tidak pernah meninggalkan sholat, baik dalam keadaan lapang atau sempit. Khusyuk dalam sholat, mereka yang menjaga syaratnya akan berusaha untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk, yaitu penuh konsentrasi, merendahkan diri dan hati di hadapan Allah, dan merenungkan setiap doa yang dibaca dalam sholat. Rutin melaksanakan sholat di awal waktu, pelaku sholat yang baik cenderung melaksanakan sholat tepat waktu. Mereka menjaga waktunya dengan sangat baik dan tidak menunda-nunda. Menjaga kesucian dan kebersihan. Orang yang sholat juga menjaga kebersihan dirinya dan tempatnya. Mereka selalu memperhatikan kebersihan wudhu dan tempat sholat untuk menjaga kesempurnaan ibadah. Menghormati sholat sebagai prioritas. Mereka yang menjaga sholat selalu menganggap sholat sebagai prioritas dalam hidup mereka. Segala urusan duniawi tidak menghalangi mereka untuk melaksanakan sholat tepat waktu. 2. Ciri-ciri pelaku yang meninggalkan sholat. Sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat memiliki ciri-ciri yang bertolak belakang dengan mereka yang rajin sholat. Beberapa ciri tersebut antara lain: sibuk dengan urusan dunia. Orang yang meninggalkan sholat seringkali sibuk dengan urusan duniawi, seperti bekerja, bermain media sosial, atau aktivitas lainnya, sehingga mengabaikan kewajiban sholat. Malas dan menunda-nunda. Mereka cenderung menunda sholat, dan jika melakukan sholat, mungkin hanya dilakukan secara terburu-buru tanpa rasa khusyuk. Sholat seringkali ditinggalkan atau dilakukan pada waktu yang tidak tepat. Kurangnya rasa takut dan bersyukur kepada Allah. Orang yang meninggalkan sholat seringkali kehilangan rasa takut dan rendah hati di hadapan Allah. Mereka merasa bahwa sholat bukanlah kewajiban yang penting, atau mungkin merasa bahwa sholat bukan prioritas utama dalam hidup. Tergoda oleh kenikmatan dunia. Seringkali, mereka yang meninggalkan sholat lebih tertarik pada kenikmatan dunia, seperti kesenangan pribadi, hiburan, atau sosial media, daripada mengingat Allah dengan sholat. Balasan, sanksi, dan hukuman bagi pelaku sholat di dunia dan akhirat. Balasan bagi pelaku sholat dengan rajin. Keberkahan dalam hidup. Orang yang menjaga sholat 5 waktu akan mendapatkan keberkahan dalam hidup mereka, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surah Al-Baqarah, ayat 3.
Orang yang mendirikan sholat akan mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah, serta pertolongan dalam setiap urusan hidup mereka. Sebuah penebusan dosa. Sholat juga menjadi penebus dosa bagi pelakunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat 5 waktu adalah penebus dosa-dosa di antara keduanya, atau sepanjang hari." Hadis riwayat Muslim. Dengan menjaga sholat, dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah Ta'ala, dan mereka akan dijauhkan dari keburukan. Kedudukan yang tinggi di akhirat. Orang yang menjaga sholatnya dengan ikhlas akan diberikan tempat yang mulia di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amalan pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat." Hadis riwayat Tirmidzi. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab, dan jika syaratnya baik, maka seluruh amalan lainnya juga akan diterima oleh Allah. Balasan bagi pelaku yang meninggalkan sholat. Siksa di dunia dan akhirat. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja akan mendapatkan hukuman yang berat, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengerjakan sholat dan mendustakan ayat-ayatku, maka mereka adalah penghuni neraka." Surah An-Nisa, ayat 102. Mereka yang meninggalkan sholat tanpa alasan yang sah akan menghadapi siksaan di dunia berupa kesulitan hidup, serta siksaan yang lebih berat di akhirat. Siksa di alam kubur. Dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa orang yang meninggalkan sholat akan menerima azab di alam kubur. Orang yang meninggalkan sholat akan dipukul dengan palu dari api neraka di dalam kuburnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga sholat, karena meninggalkannya merupakan pelanggaran besar yang berpotensi mendatangkan hukuman yang sangat berat. Kehilangan keberkahan dalam hidup. Mereka yang meninggalkan sholat seringkali mengalami kebingungan dan kesulitan dalam hidup mereka. Mereka mungkin merasakan kekosongan hati dan hidup yang tidak penuh berkah. Dalam surah Al-Mulk ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, "Dan dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, tetapi janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Surah Al-Mulk ayat 15. Kehidupan yang tidak diiringi dengan ibadah sholat akan jauh dari keberkahan dan pertolongan Allah. Rujukan Kitab Tanbihul Ghafilin. Dalam Kitab Tanbihul Ghafilin, dijelaskan tentang pentingnya sholat sebagai tiang agama. Kitab ini menekankan bahwa orang yang tidak menjaga sholat adalah orang yang lalai dan kehilangan keberkahan hidup. Kitab ini mengingatkan umat Islam untuk selalu menjaga sholat dengan penuh perhatian dan kesungguhan, karena sholat adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktu adalah tiang agama yang wajib dikerjakan oleh setiap individu muslim. Mereka yang menjaga syaratnya dengan baik akan mendapatkan balasan berupa keberkahan hidup di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Sebaliknya, mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja akan menghadapi sanksi yang berat, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita menjaga sholat kita dengan sepenuh hati, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah dan gangguan seperti sekarang ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang lalai dan kehilangan keberkahan dalam hidup kita. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Batas antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Perjanjian antara kami dengan mereka, atau orang kafir, adalah mengenai sholat, barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia telah kafir dengan terang-terangan. Hadis riwayat Tobroni. Hadis-hadis tersebut jelas mengingatkan kita tentang betapa pentingnya sholat dalam agama Islam sebagai pembeda antara muslim dan kafir. Meninggalkan sholat, terutama dengan sengaja, dapat menjadi jalan menuju kekufuran, karena menunjukkan penolakan terhadap kewajiban utama yang Allah perintahkan. Oleh karena itu, umat Islam harus menjaga dan memelihara sholat sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah, serta sebagai penguat iman dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah pelajaran kita kali ini mengenai sholat 5 waktu yang menjadi dasar dan tiang tegaknya agama Islam, dan memberikan perbedaan yang sangat jelas antara kita yang beriman kepada Allah dan yang kafir. Sebagai umat Islam yang senantiasa berusaha mengikuti pola hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus senantiasa melatih dan mengikuti jejak beliau Rasul dengan menjalankan sholat 5 waktu, menambah amalan-amalan lainnya seperti sholat-sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk meningkatkan amal ibadah kita karena Allah Ta'ala. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri. Insya Allah, Allah Ta'ala memberikan kita umur yang panjang penuh dengan keberkahan,
kemudahan, kesehatan dan kemampuan untuk meningkatkan ibadah yang kelak akan menjadi bekal dan modal kita menghadap Sang Maha Pencipta. Sesuai dengan tuntunan kecintaan kita, Sayyidina Muhammad SAW, dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan insya Allah kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita bisa belajar bersama dan mendapatkan manfaat dari video ini. Bagi yang sudah melakukannya, insya Allah dicatat sebagai amal jariah syiar dan dakwah kelak. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.